Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, puji syukur Alhamdulillah kita masih bisa ngaji kitab Ta'lim Al-Muta'allim, pembelajaran bagi para pelajar MTSN 1 Jember. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum kita memulai ngaji, mari kita hadiahkan Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, keturunan, dan para pengikutnya, juga kepada para nabi-nabi sebelumnya, para ulama, para syuhada, para pengarang kitab, khususnya kitab Ta'lim Al-Muta'allim karangan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Semoga kita mendapatkan limpahan berkah ilmu dari beliau. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, dan diri kita, guru-guru kita, semuanya saja senantiasa dianugerahi oleh Allah ilmu manfaat, rezeki barokah, dianugerahi kesehatan untuk bekal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, tabarukan wa tawasulan la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sekarang kita mulai mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Kita hadirkan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah. Qala berkata, siapa Rasulullah, utusan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dawuhkan, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa waqad tamma. Ma min syai'in, tidak ada satupun dari segala sesuatu itu, budi'a, yang diawali, dimulai, yaumal arbi'i, pada hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali sudah sempurna. Kita teruskan, wa hadza li'anna yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihi an-nur wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar fayakunu mubarakan lil mu'minin. Wa hadza, dan pemilihan seperti ini, li'anna yaumal arbi'a, karena sesungguhnya hari Rabu itu, yaumun adalah hari, khuliqa diciptakan, fihi pada hari tersebut, apa yang diciptakan, an-nur cahaya, wahwa yang namanya hari Rabu itu, yaumun nahsin, hari naas, fi haqqil kuffar, dalam haknya orang-orang kafir, fayakunu, maka hari Rabu itu menjadi mubarakan, berbarokah, lil mu'minin, buat orang-orang mukmin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada hadis ini ditegaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma min syai'in, tidak ada satupun sesuatu, apa saja ya, yang dimaksud itu apa saja, budi'a yaumal arbi'a, kok dimulai pada hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali itu sudah sempurna. Artinya bagaimana? Ketika kalian memulai ngaji, misalnya pada hari Rabu, itu berarti permulaan itu sudah mencapai sebuah kesempurnaan. Sempurnanya bagaimana? Niatnya sudah benar, mengikuti apa yang didawuhkan oleh Nabi, kemudian melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan penuh ketekunan, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita memulai sekolah itu rata-rata pada hari Senin. Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Pak Guru harus katakan,
kita memulai sekolah pada hari Senin itu bukan sesuatu yang salah, bertentangan dengan dawuhnya Nabi, bukan. Kalau kita lihat di sini hanya sebatas anjuran. Redaksi hadis hanyalah sebatas anjuran. Barang siapa yang memulai segala sesuatu, artinya pekerjaan apapun itu, kemudian dimulai pada hari Rabu, maka sudah kesempurnaan. Nah, yang seperti ini ya disebut dengan kabar, disebut dengan anjuran, ya, bukan sebuah perintah. Kalau perintah itu jelas dalam sebuah hadis, amarun nabiyyu, Nabi memerintahkan. Nah, itu begitu. Kalau di sini Nabi hanya memberitakan, Nabi hanya memberitahu. Berarti pemberitahuan seperti ini dianggap sebagai sebuah anjuran. Lalu bagaimana kalau kita sekolah dimulai pada hari Senin? Kita sebagai orang Islam ya tidak kurang-kurang dalil, tidak kurang yang namanya argumen. Pada hari Senin itu hari lahirnya Nabi. Kalau dimulai hari Senin itu hari lahirnya Nabi, apakah Nabi itu lahir pada hari yang salah? Apakah Nabi itu lahir pada hari yang tidak barokah? Padahal kita sebagai orang Islam itu memuliakan Nabi sampai pada hari lahirnya Nabi dimuliakan, yaitu memperingati Maulud Nabi. Jadi Maulid Nabi itu upaya memperingati kelahiran orang yang bakal memberi syafaat kepada kita, orang yang bakal memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Menghormati hari lahirnya seorang Nabi yang mengajarkan kita kebaikan, kebenaran. Coba kalian pikir, seandainya kita ini nggak ada Nabi Muhammad yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan kebaikan, maka kita nggak berbeda, sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Ya hanya makan, hanya tidur, ya hanya melakukan hal-hal yang lainnya tanpa ada ilmu, tanpa ada keyakinan terhadap Tuhan. Luar biasa. Maka ketika kita memulai sekolah pada hari Senin pun itu juga baik. Karena hari Senin itu adalah hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu ada iklan di TV itu mengiklankan obat ya, suplemen penambah stamina kan begitu. Jadi biar bekerja itu bisa semangat. Ya kebiasaannya mereka orang-orang kaya itu kalau hari Sabtu, hari Ahad itu kan berlibur, bertamasya, rekreasi, nyampe rumah payah gitu kan. Ketika nyampe rumah, dia kemudian meminum obat itu sambil mengatakan, saya nggak suka hari Senin ya, dengan berbahasa Inggris I hate Monday. Nggak suka itu bagaimana? Kita orang Islam nggak boleh terpengaruh dengan seperti itu. Ya kita anggap semua hari itu baik, namun ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang hari. Kemudian di sini pengarang kitab memberikan rasionalisasi, memberikan argumen bahwa pada hari Rabu itu khuliqa fihin nur. Ya memang ada di sebagian penjelasan hari-hari itu diciptakannya segala sesuatu. Jadi hari Senin apa yang diciptakan oleh Allah, hari Selasa apa yang diciptakan oleh Allah. Semuanya itu memiliki rahasia masing-masing. Lah pada hari Rabu ini khuliqa fihin nur, diciptakannya cahaya. Cahaya itu kan dingin, lembut, seperti bulan di malam hari itu kan bercahaya, cahaya bulan kan begitu. Itu kan lembut, cahaya itu dingin. Maka ketika kalian berpikir ya yang namanya ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya, maka dua cahaya berkumpul, semakin terang pikiran kita, semakin terang hati kita. Itu adalah rasionalisasinya ya, argumennya ulama. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar, dan ini adalah hari celakanya ya orang-orang kafir. Kalau hari celakanya orang kafir kita nggak usah membahas terlalu banyak ya, karena memang ini sangat sensitif yang begini ini. Fayakunu mubarakan lil mu'minin. Kemudian hari Rabu itu menjadi berkah buat orang-orang mukmin. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang semakin bertambah. Jika kalian memulai pada hari Rabu, memulai ngaji, memulai belajar, maka kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan itu akan semakin bertambah. Ini yang harus kalian yakini, harus kalian pahami, bahwa
Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan segala perantaranya, bisa diteliti ya. Kemudian yang bagi ayyakuna qadru sabaqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dabduhu bil i'adati marrataini birrifqi wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Yang bagi sebaiknya ayyakuna qadru sabaqi ya, kadar mengaji ya, bahan ajarnya itu lil mubtadi'i bagi para pemula itu qadra ma yumkinu dabduhu, itu qadra ma sekadar bahan belajar, yumkinu yang mungkin, dabtuhu dipelajari secara teliti, secara seksama, bil i'adati dengan mengulang-ulang, marrotaini sebanyak 2 kali, birrifqi secara perlahan, wa yazidu dan bisa menambah siapa mubtadi tadi, pemula tadi, kulla yaumin pada setiap hari kalimatan, 1 kalimat. Di sini ada anjuran ya. Sekali lagi di sini anjuran. Anjuran itu baik dilakukan, kalau nggak dilakukan ya tidak berdosa. Yang bagi ayyakuna qadrus sabqi lil mubtadi, sebaiknya kadar bahan belajar kita sebagai pemula. Nah, kalian semua ini sebagai pemula. Kalau bahasa Inggris itu elementary, ya elementary school, masih pemula gitu kan, masih bawah. Bukan berarti SD, tapi dalam hal belajar ngaji kitab seperti ini kalian adalah pemula. Maka sebaiknya bagaimana? Seberapa banyak yang harus dibaca, yang dikaji? Qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini birrifqi, sebanyak materi yang seandainya diulang-ulang, dibaca secara seksama, dipelajari dengan teliti, itu diulang 2 kali. Birrifqi dengan pelan-pelan, dengan pelan. Jadi belajarnya itu tidak gerusa-gerusu, tidak cepat. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Kemudian nambahnya itu setiap hari 1 kalimat, 1 kata. Ya, yang namanya belajar di sini 1 kalimat, 1 kata itu bukan berarti 1 kata persis, itu bukan. Oleh karena memang orang belajar zaman dulu itu ya belajar tentang hikmah, banyak sekali ungkapan-ungkapan ya, misalnya ayat Al-Quran itu setiap hari diulangi sebanyak 1 kali, ditambahnya 1. Oleh karena pemula itu tidak bisa dibebankan terlalu banyak pembelajaran yang banyak, itu tidak bisa, namanya saja pemula. Seperti kita ngaji seperti ini ya. Pak Guru ngaji seperti ini, itu membuat ringkasan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim itu hanya beberapa baris, paling 5 baris, atau hanya beberapa saja yang mungkin dipelajari secara teliti, cara bacanya, memberi harokat dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di rumah secara daring seperti ini, itu diulang-ulang, setidaknya diulang 2 kali secara hatta annahu wa in tala wa kathura yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu birrifqi wat tadriji. Hatta annahu, sehingga sesungguhnya seorang pencari ilmu itu, wa in tala, seandainya lama, panjang, wa kathura dan banyak, yumkinu maka harus memungkinkan, babtuhu mempelajarinya secara teliti, bil i'adati dengan cara mengulang-ulang, marrotaini sebanyak 2 kali, wa yazidu dan menambahkan materi, birrifqi secara perlahan, wat tadriji dan bertahap. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, jadi ketika materi yang disampaikan oleh guru atau bahan belajar kalian itu banyak dan panjang, sehingga harus tetap memungkinkan pengulangan itu sebanyak 2 kali. Kalian mempelajarinya, melihat harokatnya, melihat maknanya, itu dipelajari secara teliti, secara seksama, setidaknya diulang sebanyak 2 kali. Wa yazidu birrifqi wat tadrij, kemudian menambah materi bahan belajar itu tadi secara perlahan dan bertahap. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, wa amma idza tala sabqu, dan seandainya ngajinya itu lama,
fil ibtidai pada permulaan, wahtaja dan membutuhkan ilal i'adati untuk diulang-ulang, asyra marratin sebanyak 10 kali, fahuwa maka mengaji tadi fil intihai di akhir, aidon seperti juga ngaji di awal, yakunu kadzalik maka seperti itu juga diulangi sebanyak 10 kali. Li'annahu karena sesungguhnya para ulama zaman dulu itu ya'tadu membiasakan dzalika pengulangan-pengulangan sebanyak 10 kali tadi, walayatruku dan tidak meninggalkan, mengabaikan tilkal i'adata pengulangan-pengulangan tersebut illa bijuhdin kecuali dengan bekerja keras, kathirin yang banyak, yang sering. Jadi ketika kalian ngaji, misalnya mengaji Al-Quran itu mengaji sebanyak 2 lembar, maka 2 lembar pada permulaan itu harus berulang-ulang sampai akhir kalian membaca Al-Quran. Misalnya kalian seorang penghafal Quran, maka belajarnya adalah misalnya sehari ya pada permulaan menghafal Quran itu 2 lembar, diulang-ulang setidaknya sampai 10 kali sampai hafal 2 lembar tersebut. Maka besoknya juga begitu, 2 lembar diulang sampai hafal. Kemudian diulang lagi yang pertama tadi, yang hari pertama 2 lembar, hari kedua 2 lembar, diulang terus agar tidak lupa. Mengapa demikian? Karena ulama zaman dulu itu juga begitu, tidak pernah meninggalkan pengulangan-pengulangan itu kecuali mereka sudah melaksanakan dengan bekerja keras, dengan pengulangan yang sangat banyak. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, demikian ngaji kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mendapatkan keberkahan ilmu dari ngaji kita hari ini, mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.